Shalom. Hari ini kita akan Bible Class spesial lagi ya. Ini berapa seri terus Bible Class spesial ya. Ini pertanyaan dari jemaat ini. Terjemahan Alkitab kok banyak ya? Kok banyak sih? Mungkin beberapa tahun terakhir ini saya berkhotbah kadang-kadang enggak pakai yang bagi saudara pakem. Pakemnya kan terjemahan baru gitu ya. Saya berkhotbah ambil versi Alkitab terjemahan ini, Alkitab versi terjemahan ini, dan kadang-kadang mungkin karena kita sudah terbiasa terjemahan baru lalu kita mulai syak. Kok rasanya nggak bukan firman Tuhan itu. Apalagi kita dengar di media sosial santer terdengar Alkitabnya orang Kristen itu diubah. Buktinya dulu kata-katanya begini tapi sekarang kata-katanya berubah. Ya, itu sebabnya perlu saya jawab, perlu saya berikan pemahaman buat anak-anak Tuhan ya. Saya mau tunjukkan bukti banyaknya terjemahan Alkitab dan data yang terakhir 2024. Bisa tebak berapa versi terjemahan? Saudara kalau bisa tebak luar biasa ya. Dari bible.com di seluruh dunia ada 292 versi terjemahan di dalam 2161 bahasa. Berarti kita mainnya kurang jauh saudara ya. Kita belakraknya kurang jauh. Karena kita cuma kenal satu biasanya. Lalu beberapa tahun terakhir ini ada banyak versi yang saya munculkan. Saya mau bicara Indonesia saja. Tahu enggak Alkitab Indonesia yang pertama kali diterjemahkan bahasa Indonesia itu tahun 1612. Wow, berapa abad yang lalu ini? 4 abad yang lalu ya. Sejak awal abad 17, tepatnya 1612 di Batavia, di Jakarta. Sampai sekarang paling tidak ada 22 versi lengkap. Belum yang enggak lengkap. Masih ada banyak genre deretan yang enggak lengkap. Dari bahasa kuno, Melayu kuno, Indonesia kuno, sampai bahasa Indonesia modern. Itu di Indonesia saja. Sementara Indonesia terdiri dari berbagai pulau, 17.000 pulau, berbagai macam suku dan bahasa daerah. Berarti bahasa daerahnya saja 100 bahasa daerah. Bisa dibayangkan ya, banyak sekali. Nah sekarang pertanyaan, kebingungan dan tuduhan. Ya, yang pertama, kenapa sih terjemahan Alkitab itu banyak? Kenapa harus banyak? Kan firman Tuhan kan cuma satu. Kan pikiran kita kan begitu ya. Kenapa masih terjemahan banyak firman Tuhan yang ada satu? Nah itu kebingungan menimbulkan. Dari pertanyaan timbul kebingungan. Kalau banyak versi kan membingungkan kan? Kita tanya, loh mana yang betul? Nah kalau banyak versi terjemahan berarti, nah ini yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang membenci dan melawan kekristenan. Oh, itu Alkitabnya orang Kristen dirubah. Ya. Apalagi kan firman Tuhan enggak boleh melarang merubah Alkitab. Mereka keluarkan ayatnya. Dan ini memang ayatnya Alkitab. Ayo kita baca. Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Nah, kitab Wahyu, kitab yang paling akhir di dalam Alkitab.
menutup semua kitab-kitab, makanya disebut Alkitab, the book, kitab-kitab itu ya. Dan kitab Wahyu menutup, nggak boleh ditambah, nggak bisa dikurangin. Nah kita balik lagi di sini. Lalu karena ketidakmengertian, nah itu saya ulangi lagi, karena ketidakmengertian lalu menuduh melanggar larangan. Kan firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Nah pertanyaan ini yang 1, 2, 3 itu menjawab 3 isu penting di dalam bibliologi namanya. Yang pertama namanya pengilhaman. Baca 2, 3. Pengilhaman. Kedua pelestarian. Ketiga penterjemahan. Nah sekarang kita mau bahas satu persatu supaya saudara dan saya bisa paham. Apa itu pengilhaman? Kalau saya kasih clue, ini dokumen asli. Ya, ini dokumen asli kitab-kitab. Sekarang saya kasih contoh. Kitab Injil Matius. Siapa yang menulis? Matius. Buku yang pertama kali ditulis oleh Matius itu dokumen aslinya. Ya, nanti kita lihat satu persatu. 1, 2, 3 seperti itu. Ini sudah 2 kali, ini ketiga kalinya saya keluarkan. Pengilhaman 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, abaikan yang tanda kurung. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari sini ini namanya doktrin inspiration. Ini doktrin pengilhaman. Alkitab itu diciptakan, pakai bahasa Indonesia di situ diilhamkan, dalam bahasa Inggris inspire by God. Masih ingat gambaran Alkitab? Alkitab itu banyak penulis. 66 kitab, 40 penulis, sepanjang rentang 2000 tahun. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namanya inspire itu seperti menghembuskan ke dalam. Kalau dalam Perjanjian Lama, ilham itu seperti neshama. Waktu Adam dan diciptakan dari debu tanah, maka Allah menghembuskan. Perlu diulangi lagi ini karena saudara pasti ingat-ingat lupa, mending ingat-ingat lupa diingatkan lagi seperti itu. Jadi Alkitab ketika ditulis, walaupun penulisnya manusia, tapi Allah yang menghembuskan. Seperti istilah ketika Adam diciptakan dari debu tanah jadi makhluk hidup. Segala tulisan, balik lagi di sini. Segala tulisan dihembuskan Allah. Segala tulisan diciptakan oleh Allah. Ya, pegang itu seperti itu. Nah, segala tulisan pakai kata pasagrafe yang diilhamkan Allah, diinspirasikan oleh Allah. Ini ayat 16. Ayat sebelumnya tulisan apa? Konteks itu. Kitab suci, Hiragramata. Berarti seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Wahyu itu dihembuskan Tuhan, dinafaskan Tuhan, diciptakan Tuhan. Berarti Alkitab itu dimulai dari maknanya, beritanya, kata-katanya sampai proses penulisannya, walaupun manusia yang tulis, itu ilham ilahi, dinafaskan Tuhan. Ingat ya,
Semua ayat dalam Alkitab disebut suci, makanya Alkitab disebut kitab suci. Apa itu inspirasi? Pekerjaan Allah melalui Roh Kudusnya menggerakkan siapa? Para penulis, menguasai para penulis, memimpin orang-orang yang dipilih untuk menulis, penulis Alkitab itu sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jenderal, ada yang raja, ada yang gembala, ya, ada yang nelayan. Kepribadiannya, gaya mereka ini dokter gayanya. Makanya dalam Injil Lukas, Kisah Rasul banyak istilah-istilah kedokteran di situ. Ditulis, menulis perkataan yang Tuhan kendaki, yang Allah kendaki, dan itu tanpa salah dalam tulisan, dalam bahasa aslinya. Ya. Jadi kalau mau bicara dokumen asli pengilhaman kitab suci, Allah yang menciptakan. Ya. Sekarang kita bicara pelestarian. Apa itu Pak pelestarian? Pelestarian itu dari dokumen asli. Kitab yang pertama ditulis penulis itu lalu disalin. Nah itu namanya penyalinan. Semua kitab-kitab, saya kasih contoh ya. Injil Matius. Injil Matius itu ditulis ya oleh Rasul Matius, lalu dibagi. Nah ketika dibagi itu disalin. Nah, tolong Mam. Waktu penyalinan itu, ini namanya proses pelestarian. Ya, jadi kayak gini. Kita mulai dengan contoh perjanjian lama ya. Ketika Allah membiarkan dan menuntun para penyalin ini, mereka harus menyalin dengan teliti. Nah, kelompok-kelompok tertentu yang punya kemampuan dan punya hak dan punya kemampuan untuk mengerjakan, misalnya Soferim, Sugot, Tanaim, Masoret. Nah, kalau perjanjian lama yang kita punyai ini, nah itu yang diambil dari kelompoknya Masoretic text. Makanya kalau belajar bahasa Alkitab bahasa Ibrani waktu sekolah, nah kalau di S1 pun tingkat 6 ya mungkin ya biasanya tingkat 5 semester 5, 6, 7 biasanya belajar seperti itu. Nah, kelompok ini harus menyalin dengan menghormati naskah yang disalin. Gimana rasa hormat? Plus peraturan ketat. Sekarang gini, jenis media yang mau dipakai sebagai tulisan. Ya, pada masuk dulu biasanya orang pakai papirus misalnya ya. Nanti saya kasih itu. Nah, itu. Lalu ukuran kolomnya, jenis tinta yang dipakai, terus jarak tiap-tiap kata, itu ada aturannya. Tidak sembarangan. Nah, apalagi misalnya ada ayat yang kita hafal. Saya tahu ayat apa yang sudah hafal cuma satu, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu hafalnya gak usah nyalin. Gak boleh. Segimanapun saudara bisa menghafal, dilarang. Ya. Kalimat per kalimat, kata per kata, selesai mesti dihitung jumlah katanya. Sama enggak dengan yang disalin. Itu caranya. Dan hasil salinan yang tertua yang kita bisa punya perjanjian lama, itu ditulis oleh salinannya kitab Yesaya. Bayangkan ya, perjanjian baru zaman Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Kitab Yesaya yang paling tua itu ada di 2200 tahun yang lalu. Tahu dari mana? Nah ini penemuan naskah Laut Mati, namanya bahasa Inggrisnya Dead Sea Scroll. Ya. Dan tahun 2015 biarkan saya matching dulu saudara ya. Saya pergi ke tempat itu. Wah ini tempat yang bagi saya ini cocok karena saya seorang pengajar.
Saya lihat tempatnya ditemukan dan semuanya itu, lalu ada gua-gua yang saya lihat. Nah, ayo kita lihat klipnya. Chef, suaranya Chef. Oke. Hidden behind a narrow entrance lie strangely shaped ceramic jars. Curled up inside are ancient treasures. Delicate scrolls of Hebrew writing dating back 200 years before Jesus. One of them is over 20 feet long and contains almost the entire book of Isaiah from the Old Testament. These battered parchments become known as the Dead Sea Scrolls, the oldest biblical texts in the world. Today, the Dead Sea Scrolls are here in the Shrine of the Book at the Israel Museum. Almost 1 million people visit this museum to see the scrolls each year. The giant Isaiah scroll is the crown jewel. The scrolls are the greatest biblical treasures of all time. Jadi, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini gulungan laut mati kitab Yesaya, ya memang ada kopi-kopinya di situ. Wow. Bagi seorang akademisi, bagi saya ini, wah ini barang-barang menarik ya. Tapi saya rasa ini suatu bukti sejarah arkeologi yang tidak bisa terbantahkan. Kenapa? Kitab yang ditulis Nabi Yesaya, nah gini-gini, gulungan laut mati ini ditemukan kira-kira tahun 47-48. 1947-48, sekitar gitu ya. Sama seorang Beduin yang lagi gembalakan, lalu dia di atas itu dia lihat, dia gembalakan domba ya, dia lihat itu ada gua, ada lubang. Nah dia bayangannya, siapa tahu di lubang itu ada harta karun. Jadi dia ambil batu, dia lempar. Nah waktu dilempar bunyi krompiang, lalu naik, wah cukup tinggi. Ternyata isinya dia pikir emas, uang, perak, tapi isinya cuma gulungan kertas. Dia bawa, dijual di pasar loak. Nah di pasar loak ketahuan seseorang arkeologi, dibawa ke gereja dan akhirnya tersebar di seluruh dunia. Ribuan gulungan, dan ketika dicek, oh ini buatan tahun 2200 tahun yang lalu, antara 100-150 tahun sebelum Yesus. Dicek kitab Yesaya, tidak ada yang beda, sama persis. Nah ini namanya pelestarian. Sekarang kita bicara yang perjanjian baru. Perjanjian baru juga sama. Ya, kita punya kitab dari Matius sampai Wahyu. Salinannya itu ribuan. Dan yang paling tua tahun 117 Masehi itu Injil Matius. Semuanya nggak berubah. Semuanya tidak berubah dari penulisan aslinya. Nah ini namanya Allah yang melestarikan. Karena aturan nyalinnya nggak sembarangan. Kenapa? Ingat ya, zaman dulu nggak ada mesin cetak. Orang harus nyalin. Jadi kalau nyalin itu khusus orang yang sekolah ahli pada masa itu. Makanya kenapa ada namanya ahli Taurat. Paham sekarang? Ya. Berapa banyak salin yang kita punyai? Sampai tahun 87 namanya papirus. Papirus itu kayak kertas dari gelagah itu, kayak kertas nanas gitu ya. Ada 95 yang huruf cetak besar. Tidak ada huruf A besar, A kecil, tidak ada. Maksudnya ukurannya lebar, besar, inisial 291, cetak kecil, minuskul, leksioner, dikutip-kutip dalam kebaktian itu jumlahnya 5.465. Terus bertambah. Yang diselidiki cuma masih 1/10, karena banyak sekali. Makanya kalau studi namanya studi kritik teks. Nanti kalau sudah belajar kuliah doktor biasanya belajar seperti itu. Oke, kita sekarang sudah belajar. Jadi pengilhaman, waktu ditulis gimana toh? Waktu pelestarian, gimana menyalin. Sekarang bicara fokus di sini. Lalu gimana menerjemahkan?
Kenapa perlu diterjemahkan? Nah, pertama kali di Perjanjian Lama, lihat itu bahasa Ibrani. Saya kasih tanda panah. Jadi kalau saudara belajar bahasa Ibrani, seperti itulah, ya. Nah, itu bahasa Ibrani. Saudara bisa lihat di situ ya. Ada huruf yod, ada huruf apa lagi, banyak. Kalau saudara baca di situ gampang itu. Ada huruf ayin dan semuanya itu ya. Tapi ketika orang Israel yang tinggal di luar negeri, misalnya saya keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia, tidak bisa bahasa Cina, tidak bisa baca tulis Cina, mau tidak mau, kalau ada buku bahasa Cina mesti diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah sama, itu sebabnya Alkitab Perjanjian Lama Ibrani terjemahkan dalam bahasa Yunani dan Septuaginta. Kenapa? Karena orang mulai tidak ngerti bahasanya. Tapi betapa sulitnya menerjemahkan Alkitab itu. Kenapa? Bahasa itu terus berkembang. Ya, bahasa itu terus berkembang. Kayak gini ya, paling gampang saja. Ya, 120-30 tahun yang lalu ada orang Indonesia yang dibuang ke Suriname, budak sama orang Belanda. Isanya bahasa Jawa. Dan sampai sekarang beranak pinak, sudah keturunan ketiga, keempat, kelima. Dan mereka pakai bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa yang 100 tahun yang lalu. Sama seperti gini ya, orang Tionghoa di Indonesia itu produk-produk tahun 40-50. Sehingga ketika engkong emak-emak itu ngomong bahasa Mandarin, itu bahasa Mandarin tahun 50-an. Jadi kalau pergi ke Tiongkok, bahasanya sudah berubah. Nah, perkembangan mesti diikutin. Terjemahan Alkitab supaya tidak ketinggalan zaman, harus tetap up to date. Makanya begitu ada versi. Pertama terjemahan lama, lalu jadi terjemahan baru. Sekarang ada terjemahan baru kedua. Ya, contoh tak kasih tahu. Kalau baca Alkitab terjemahan lama, ingat ya, Alkitab terjemahan lama itu tahun 58. Bahasa Indonesia tahun 58. Hatta. Ayo, jujur nih ditakoi apa itu Hatta? Bu, apa itu Hatta? Oh ada, itu wakil presiden pertama. Muhammad Hatta, sorry. Hatta itu terjemahan baru langsung terjemahkan, oh maka atau sesudah itu. Itu tahun 74. Tapi sekarang ini bahasanya anak milenial. Ya. Contoh lagi. Kebetulan bulan lalu baru baca Alkitab. Lagi saya, istri saya, cucu lagi pembangunan Bait Allah Salomo. Dan ganja. Cucu bilang, ono narkoba ya Pak di situ. Nah ingat ya, saudara baca ganja itu di Bait Allah. Di masa kini kan ganja kan narkoba. Yang gigi-gigi itu loh, tahu kan? Masa Bait Allah dibangun dikasih ganja di situ. Nah pertanyaannya kenapa LAI menerjemahkan dengan kata ganja? Ingat ya, ini terjemahan lama dan terjemahan baru masih pakai kata ganja. Nah kenapa? Nah kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganja itu ketika menerjemahkan kata koteret, itu bagian keris yang melekat pada bila. Ayo ditanyai anak-anak muda sekarang, keris itu apa? Apa itu keris? Tidak tahu. Nah, saya kasih gambar saja. Jadi ganja itu yang looknya itu, oh berarti ada ganja yang seperti gini. Makanya kita butuh ya, nah, ini bagian ganja itu seperti ini. Makanya kita butuh versi MILT, oh itu penyangga. Versi mudah dibaca, itu kepala tembaga. Bahasa Indonesia sehari-hari, itu tiang. Sekarang ngerti, kenapa kita butuh terjemahan? Wis gak ngerti bahasanya. Contoh yang paling gampang ya, baca bahasa Indonesia. Ya, misalnya gini ya, nama ayah saya, Joseph Soecahjono, bacanya apa? Sucahyono. Tak kenapa? Itu bahasa tahun 50-an. Sekarang cukup Sucahyono. Nah itu bahasa kan berubah ya. Nah seperti itu. Yang kedua, kenapa sulitnya menerjemahkan
kesulitan menerjemahkan satu kata atau satu frasa, satu anak kalimat, apalagi itu di perjanjian lama, apalagi perjanjian baru bahasa Yunani Ibrani, dan itu bahasa 2000 tahun yang lalu, dan menemukan padanan yang tepat susah. Makanya ada begitu banyak kelompok-kelompok yang, ingat ya, berapa banyak tadi itu, 2000 bahasa lebih ya, 3000 bahasa seperti itu. Makanya kelompok-kelompok penerjemah itu memilih lebih baik diartikan begini. Kenapa? Saya kasih tahu. Kisah Rasul pasal 26 ayat 14b. Sukar bagimu, Saulus, Saulus, susah bagimu menendang kegala rangsang. Ayo, ngerti enggak saudara? Enggak paham. Nah, tunggu dulu, apa itu? Jadi Tuhan pakai peribahasa yang umum di masa itu. Ini peribahasa orang kafir Yunani. Tapi orang Yahudi yang atau siapapun yang kerja di pertanian di masa itu, oh nyantol, baca, wis ngerti aku. Tapi kita nggak ngerti. Ayo saya tanya, apa? Gala rangsang. Saya dulu ingat gala itu sing gawe nyolong mangga itu ya. Saya pikirannya saya ingat gitu kan. Nah, gala rangsang itu gak ada lembu. Nah itu ya, kayak tongkat sepotong besi runcing di ujungnya mendorong lembu untuk terus membajak. Nah kalau saudara masih ingat ikut hakim-hakim, ini hakim Samgar membunuh dengan tongkat penghalau lembu. Mudah. Nah saya teruskan ya. Jadi petani waktu itu nusuk supaya mengarahkan ke arah yang betul. Kalau kita kesana kan pakai ini ya. Kalau kuda kan ada kanan, tarik kiri seperti itu ya. Kalau hewan itu memberontak, dia ketusuk. Menyebabkan semakin nancep di dagingnya seperti itu. Intinya kalau lembu semakin memberontak, dia semakin menderita. Nah peribahasa ini dipakai Tuhan Yesus waktu Saulus mau bunuh orang Kristen, dia perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik, lalu Tuhan Yesus bilang, Saulus, Saulus, sukar bagimu menendang kegala rangsang. Sekarang paham kenapa kita butuh versi terjemahan. Versi mudah dibaca, ini bahasa tahun 2005. Tidak ada gunanya engkau menolak aku. Baru ngeh. Oh iya. MILT 2008. Karena modern Indonesian literal, pakai literal. Sukar bagimu untuk menendang tongkat runcing. Nyantol lisan, ya. Tapi itu buat apa? Pasti kau enggak ngerti. Versi firman Allah yang hidup, engkau hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Versi bahasa Indonesia sehari-hari diperpanjang. Bahasa Indonesia sehari-hari ya. Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu. Sekarang ngerti? Ini satu kata. Saya kasih contoh ya, masih beberapa misalnya gini. Misalnya kayak gampang ya, kita suka pakai bagian terdalam hidup kita bilang hati. Tapi orang Inggris kan bilang jantung. My sweetheart, gitu. Nah itu kan beda kan. Tapi dalam bahasa Alkitab itu usus. Coba diterjemahkan, usus. Saudara pikir apa ini? Makanya bahasa Indonesia menerjemahkan hati. Yang ketiga, ada banyak yang terlibat. Jadi kelompok ini. Memang kalau yang resmi di Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ada beberapa kelompok-kelompok sehingga ada yang menerjemahkan yang baru atau merevisi terjemahan yang ada. Dasarnya ada, direvisi dengan kata-kata dan membuatnya jadi banyak dan beragam. Makanya di Indonesia saja 22 kata versi yang lengkap. Belum lagi yang gak lengkap seperti itu. Yang keempat, jadi ada dua periode besar. Memang kalau dalam sejarah ya ceritanya panjang. Itu bisa segini saudara. Ya, jadi ini segini saya ringkas jadi 30 menit, 35 menit lah. Ada dua periode besar ketika menerjemahkan Alkitab dalam sejarah. Yang pertama abad ke-16 itu fokus keindahan.
Tapi abad ke-20 itu fokus truth, kebenarannya di sini. Jadi ada 3 rasa yang berbeda. Bukan rasa jeruk, rasa anggur, enggak ya. Ketika menerjemahkan pilihannya, mau model yang literal akurat, tapi kadang-kadang orang enggak ngerti. Atau yang mudah dibaca, makanya ada versi mudah dibaca, atau yang elegan. Elegan itu kayak luwes, enak, pas anggun kalau dibaca tuh kok gak nyeleneh gitu bacanya ya. Balik lagi. Ini loh. Jadi ada yang modelnya akurat, MILD, ada yang mudah dibaca, ada yang modelnya luwes waktu baca. Supaya yang baca ngerti. Balik lagi ya. Nah, next. Kesimpulannya, sekarang kita akan simpulkan. Jadi ingat ya, tidak ada satu terjemahan yang bisa nangkep keseluruhan teks asli ya. Nangkep. Karena keterbatasan bahasa. Saya tinggal di Jawa ya, bahasa Jawa, Surabayaan. Istri saya dari Tasikmalaya. Kadang-kadang dia nyeletuk bahasa Sunda. Apa itu mama aku nggak pernah dengar. Dia mesti satu kata diterangkan satu kalimat. Baru saya ngeh. Sekarang gini, ingat ya. Contoh yang paling gampang tadi tuh, sukar bagimu menenggala rangsang. Saya harus menjelaskan panjang lebar supaya saudara ngerti apa arti ayat itu. Makanya kenapa ketika saya khotbah kadang-kadang, ya, ini bahasa aslinya gini, ini pengertiannya begini, latar belakangnya seperti ini bentuknya pasif deponen, ini bentuknya seperti ini seperti pertanyaan retorik. Itu menolong saudara buat ngerti. Lalu saya pakai terjemahan ini buat orang ngerti. Ingat ya, ada yang dipilih akurat, ada yang dipilih modelnya mudah dibaca, ada yang modelnya luas. Nah, berarti kalau banyak terjemahan itu udah bikin bingung. Makin menolong kita untuk belajar Alkitab lebih baik. Karena kita mulai bisa banding-bandingkan. Ingat ya, kemajuan teknologi itu sekarang tuh keren sekali. Saya dulu ketika kuliah tahun 89-90 kuliah, satu meja besar ini, serius. Kalau saya mau bikin paper untuk ngerti, buku ini dibuka, tak buka semuanya. Puji Tuhan ya, papa saya kan pendeta. Nah, papa saya itu beli buku banyak, tapi gak dibocor kabeh saudara. Karena dia baru kabeh Grace. Lalu opa saya meninggal, ada banyak buku yang saya bawa. Saya ke kampus itu bawa satu lemari, itu khusus buku. Dan itu yang membuat saya enggak usah ke perpus, langsung dibuka. Kerjakan semuanya, baca. Nah sekarang gampang, tinggal bawa laptop, buka semua source. Nah ini pendeta kan, saya kan sudah terbiasa akademisi ya, source-nya di jurnal ini, source-nya di sini, ini yang terpercaya, ini yang betul, ini yang spekulatif. Nah itu seperti itu. Nah itu menolong kita untuk bisa lihat ya, enggak usah bingung. Nah yang ketiga, jangan memutlakan satu versi ini yang paling sempurna. Enggak ada yang sempurna. Hindari fanatisme terhadap satu versi saja. Gini, yang paling gampang ya, tahun 80-an, tahun 74 kan terjemahan baru keluar. Angkatan-angkatan opa saya lebih suka terjemahan lama. Anti sama terjemahan baru. Kenapa? Karena mereka sudah ngeklik. Contoh yang paling gampang ya, buka ayat, buka Alkitab. Saya masih hafal ya. Kalau kitab ini, ayat ini di mana? Di halaman gini, itu ceritanya di halaman yang paling bawah seperti ini. Itu nempel di sini. Bahasanya, kata-katanya sudah nempel di sini ya. Kalau pendeta-pendeta pengajar seperti itu. Lalu Alkitab bahasa Inggris, King James yang paling bagus. Bro, King James itu bahasa tahun 1600-1700. Angel boconya. Makanya King James itu yang terbaru namanya Authorized Version. Kadang-kadang saya pakai kan. Tapi itu pun masih nggak ngeh. Jadi tapi
Memang bagus kalau kita terbiasa pegang satu, misalnya terjemahan baru. Tapi jangan antipati dan berkata ini yang paling betul. Enggak ada. Apapun terjemahan Alkitab yang kita pakai tidak berpengaruh sama iman kita. Tuhannya sama, juru selamatnya sama, jalan keselamatannya yang sama. Tapi ingat ya, pahami, memang ada penerjemahan Alkitab yang menyimpang, diubah, ditambah. Apa itu? Samaritan Pentatuk. Jadi gini, Pentatuk itu Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah kalau itu dari Israel, tapi orang Samaria rubah. Kenapa? Karena Bait Allah masih di Yerusalem, mereka rubah di Samaria. Aturan di Taurat dirubah lagi di situ. Atau Reader's Digest Bible itu juga berubah. Ada lagi yang di Indonesia ini gereja-gereja yang fanatik Yahwisme itu dituduh sama LAI seenaknya. Misalnya pada mulanya Allah menciptakan Allahnya langsung diganti. Pokoknya yang berbau Allah itu diganti Yahweh seperti itu. Tidak boleh. Karena kata yang dipakai itu apa? Elohim. Elohim itu dipakai kata apa seperti itu. Yahweh pun tidak boleh disebutkan seperti itu. Tapi ya apa yang saya munculkan biasanya kalau khotbah tenang aja ya, aman seperti itu. Ingat, saya bilang Alkitab tidak diubah. Tidak berubah dan tidak diubah dalam bahasa aslinya. Yang berbeda adalah terjemahan, revisi terjemahan. Balik lagi ya. Ini tidak berubah dokumen asli. Pelestarian tidak berubah, penyalinan. Tapi penerjemahan itu menolong kita untuk bisa ngerti. Oh, paling enggak, ceritanya seperti itu. Ingat ya, waktu lagi baca, Pak, ini apa Pak? Nah, cucu kadang tanya ya, berhenti tengah bacanya, diterangkan seperti itu. Nah kalau saudara mau belajar bahasa asli Alkitab, ya sudah belajar Ibrani sama Yunani. Gimana sekolah Alkitab mau belajar di situ. Dari situ kita bisa lalu lihat semuanya belajar seperti itu. Nah kalau saudara mau kepingin versi yang lengkap, ada enggak versi lengkap? Ada. Tapi bahasa Inggris namanya Night Bible. Nah, ini juga saya pakai. Jadi itu catatannya ada 6.000 catatan di situ. Jadi menolong saya untuk belajar dan ngerti, oh ini artinya maksudnya seperti itu. Nah sekarang penutup terakhir. Jangan tanya-tanya, jangan bingung, jangan menuduh. Tapi bersyukur. Alkitab tidak diubah, tidak berubah. Tapi penerjemahan itu menolong kita banyak untuk ngerti firman Tuhan.